Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, pada zaman yang sudah serba canggih ini, maka budaya barat ataupun kebiasaan asing sudah biasa dilakukan oleh sebagian besar orang di lingkungan kita. Salah satunya adalah pergaulan bebas yang khususnya terjadi di kalangan remaja. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan bebas tanpa batasan sudah menjadi sangat wajar dan bahkan tidak dilarang. Padahal dalam agama Islam, hubungan pacaran antara laki-laki dan perempuan sangat dilarang karena bisa menjerumuskan pada perbuatan zina. Dan faktanya, saat ini sudah banyak gadis yang hamil di luar nikah karena terjadi kecelakaan di luar nikah. Zina merupakan perbuatan keji yang dilakukan oleh pria dan wanita dan terjadi persetubuhan di antara keduanya. Perbuatan zina adalah salah satu perbuatan yang dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai umat Islam kita dilarang atau haram hukumnya untuk mendekati zina. Zina itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu zina muhson atau zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, dan zina ghairu muhson atau zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Adapun hukumannya adalah dengan cara dirajam atau dilempari batu hingga mati bagi pelaku zina muhson, dan hukuman dera atau cambuk serta diasingkan 1 tahun lamanya bagi mereka yang melakukan zina ghairu muhson. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat kedua. Allah juga berfirman, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-15. Lantas bagaimana cara seseorang jika ingin bertobat dari perbuatan zina? Sahabat yang dirahmati Allah, berikut ini adalah amalan-amalan untuk menghapus dosa zina
Yang pertama, menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seseorang jika ia tidak mengawalinya dengan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesali dosa yang pernah dilakukan dapat membersihkan hati dan memantapkan niat ketika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah taubat nasuha. Jika ingin menghapus dosa apa saja, terutama zina, maka seseorang harus bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubatan nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, yang berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang telah menyesali perbuatannya. Allah memberi janji bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan, sebagaimana firman Allah pada Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah sholat taubat. Sholat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapuskan dosa. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan lewat sholat taubat. Sholat taubat itu sendiri adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas sholat isya. Dengan mengerjakan sholat taubat dan tentunya tidak meninggalkan sholat wajib, maka dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian yang keempat adalah perbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar pada Allah adalah salah satu amalan untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Quran surat Al-Imran ayat 135. Kemudian amalan yang kelima, melakukan kebaikan pada sesama. Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, maka untuk menghapuskannya ia perlu melakukan hal atau kebaikan pada orang atau makhluk lainnya, seperti dengan bersedekah, menghapuskan hutang orang lain padanya, memberi makan binatang, dan sebagainya. Seperti yang dikisahkan seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Yang keenam, dengan berpuasa. Berpuasa adalah salah satu cara melatih hawa nafsu dan kesabaran kita.
Puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan Asyura. Amalan yang ketujuh, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran dapat menjernihkan hati, dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan dosa seseorang. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah amalan-amalan yang bisa dilakukan jika kalian pernah melakukan perbuatan zina dan berkeinginan untuk menghapuskan dosa zina pada diri kalian. Karena seseorang yang pernah melakukan perbuatan zina tersebut wajib segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan kita bisa istiqomah mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.